Lalu bagaimana proses pemulihan pasca bencana di Sumatera? Kita tanyakan kembali kedua rekan kita. Di Sumatera Utara ada Haidar Fassal dan di Sumatera Barat ada Rindi Salsabila. Kita ke Rindi terlebih dahulu. Selamat siang Rindi. Rindi, bagaimana pembukaan akses jalur yang masih tertimbun longsor dan tanah di sana? Apakah kemudian sudah bisa dilewati untuk distribusi bantuan kepada warga? Tepat di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Jalan Cicin Malalak yang masuk dari Simpang Balingka, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini seperti yang tampak layar kaca Anda, Ferdi dan juga pemirsa. Di belakang saya ini sedang ada pembukaan jalan dari jalan yang tertutup sebagian oleh tanah yang longsor akibat bencana yang terjadi pada kurang lebih 4 pekan yang lalu. Dan untuk pembukaan jalan ini dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN dan kami sempat mengonfirmasi kepada petugas yang sedang dan ini juga seiring dengan pemerintah Kabupaten Agam yang memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Agam, yang mana untuk perpanjangan ini diberlakukan selama 14 hari, yakni dari tanggal 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Yang mana artinya pada 14 hari masa perpanjangan tanggap darurat tersebut, pemerintah Kabupaten Agam akan melanjutkan aktivitas yang belum sempat dilakukan seperti membersihkan material sisa-sisa longsor atau juga banjir, lalu juga berfokus pada membangun huntara atau hunian sementara dan juga melakukan rekonstruksi dan juga rehabilitasi di wilayah Kabupaten Agam. Lalu kalau Anda bertanya terkait bagaimana dengan korban-korban yang muncul akibat bencana pada 4 pekan yang lalu, memang dari pemerintah Kabupaten Agam ini memutuskan untuk menghentikan pencarian korban yang hilang atas persetujuan dari ahli waris korban, yang mana artinya memang per 23 Desember 2025 per jam atau pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, ini berdasarkan catatan dari pemerintah Kabupaten Agam dan juga BPBD, ada 163 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung. Sementara demikian laporan dari kami, Ferdi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita bergeser ke Sibolga, Sumatera Utara. Ada Haidar Fassal di sana. Selamat siang, Fassal. Fassal, bagaimana upaya pemulihan bagi permukiman warga terdampak banjir bandang dan longsor di Sibolga, Fassal? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, untuk pemulihan permukiman ini masih terus dilakukan, termasuk di tempat kami mengabarkan saat ini di perumahan di Jalan Kornel Simanjuntak, Kelurahan Huta Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, yang Ferdi dan juga pemirsa, ini lokasinya permukimannya terendam oleh luapan sungai Aikdoras hingga air bercampur lumpur yang mengeras dan menjadi dataran. Pemirsa, mungkin dapat kami gambarkan bahwa saat ini rumahnya sudah hampir tenggelam dan datarannya, pemirsa, sudah mencapai hampir ke atap rumah. Kendati demikian, memang berbagai pemulihan masih terus coba dilakukan, terutama bagi untuk di sungai Aikdorasnya, Ferdi dan juga pemirsa. Tadinya ini juga dataran, sekarang coba dilakukan pengerukan. Mungkin Ferdi dan juga pemirsa bisa lihat di belakang saya juga ada sejumlah alat berat, salah satunya adalah ekskavator yang mencoba untuk melakukan pengerukan sehingga aliran sungai ini bisa kembali normal sehingga tidak meluap lagi ke permukiman warga. Sedangkan untuk memang permukiman warganya sendiri ini masih belum tersentuh, nampaknya berbagai warga pun yang tinggal di sini juga masih belum ada, kami lihat belum berpenghuni lagi, masih ditempatkan di pengungsian, dan juga informasinya nantinya mereka
tidak diperbolehkan lagi untuk datang ke sini karena wacananya akan direlokasi ke tempat Gor Parombunan, tempat hunian tetap sudah ditentukan untuk di Kota Sibolga. Kendati demikian memang masih menuai pro dan kontra bagi warga sini. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Tapi tentu Ferdi dan juga pemirsa, kita harapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini bisa segera diselesaikan sehingga para warga ini bisa kembali beraktivitas secara normal. Kembali ke studio.